warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah, alamin, sehat, tidak kurang suatu apa. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini pewarisan sifat. Lah kemarin yang sudah kamu pelajari saat sifat itu diwariskan melalui apa? Iya, kelompoknya Siham melalui apa? Iya, kelompoknya Nisa melalui apa? Pewarisan sifat melalui? Iya. Oleh karena itu anak-anak, hari ini kita punya tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan apa yang ada atau apa yang mempengaruhi pewarisan sifat, yaitu gen, kemudian kromosom, kemudian DNA. Kemudian tujuan yang kedua itu kita akan mendeskripsikan juga kaitan antara gen, kromosom dan juga DNA. Kaitannya itu apa? Jadi antara lain itu tujuannya. Paham ya anak-anak ya? Paham. Kalau sudah paham nanti dilanjutkan sama Bu Wido. Tolong perhatikan ya. Sudah pernah dengar gen? Oh, pernah dengar. Waktu semester berapa? Oh, baru ini. Keanekaragaman gen sudah? Oh, belum. Ya, baru kali ini kamu akan mendengar gen itu seperti apa. Coba lihat gambar di depan. Ini bunga apa? Mawar. Bunga mawar. Kira-kira ini satu jenis atau banyak jenisnya? Banyak jenisnya ya? Kenapa kok banyak jenisnya? Hah? Kenapa? Nggak dengar. Oh, karena banyak jenis perkawinan silang. Nikah silang katanya. Loh, nikah itu untuk manusia. Kalau tanaman sama hewan jangan pakai istilah nikah ya. Perkawinan. Ya, boleh saja. Tapi kalau kamu lihat, kenapa dia kamu kelihatan banyak sekali apa? Variasi. Kenapa timbulnya adanya variasi? Variasi ini timbul karena adanya sebuah molekul yang akan mempengaruhi apanya? Yang kelihatan ini apanya yang berbeda? Warna. Apalagi? Bentuk. Apalagi ya? Besarnya bisa enggak? Bisa. Atau kita sebut sebagai ukuran ya. Banyak sekali. Nah, variasi itu timbul akibat adanya sebuah molekul. Ingin tahu molekulnya apa? Nah, mari kita belajar bersama-sama membuat suatu rumusan masalah yang nanti dicari hipotesisnya. Apa itu hipotesis? Kalau kita metode ilmiah, kita mulai dari sebuah masalah. Masalah itu harus dipecahkan toh. Tapi sebelum kita memecahkan, kita harus punya hipotesis. Atau dugaan yang bagaimana sifatnya? Sementara. Nah, nanti kita uji coba. Lalu kita melakukan analisis data, kemudian melakukan sebuah kesimpulan. Siapa yang bisa membuat rumusan masalah dari gambar ini? Angkat tangan silakan. Salah tidak apa-apa. Mengapa ada? Oh iya, ada bermacam warna pada bunga mawar. Ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Ada lagi?
apa? Kenapa kok bentuknya berbeda-beda padahal simbolnya sama? Ah, pintar sekali. Mengapa ada bentuk yang berbeda, Pak? Walaupun gitu ya, walaupun satu jenis. Pintar sekali. Oke, ada dua masalah. Kira-kira hipotesisnya apa ya? Kalau hipotesisnya dugaan. Dugaannya apa ya kira-kira? Oh iya, ya nggak kelihatan. Hah? Oh, dugaannya ada gen yang berbeda. Satu, hipotesis pertama, ada gen yang berbeda. Loh, sederhana saja. Kalau ini perkalian ini ada gen yang berbeda, temanmu sudah membaca. Kalau belum, kalian bisa lihat langsung. Ada bermacam-macam warna pada bunga mawar yang disebabkan sesuatu. Boleh? Karena kita kan belum membaca sesuatu itu apa. Ya, atau di sini ada bentuk yang berbeda dari berbagai jenis yang disebabkan oleh sesuatu. Begitu ya. Kalau sesuatunya nanti kita akan cari dengan uji coba dan melakukan analisis data, bisa tidak? Bisa. Kita lihat lagi. Memang ini terjadinya karena perkawinan silang. Kalau tidak perkawinan silang, tidak terjadi kalian semua. Ya kan? Perkawinan silang itu artinya, misalnya spesiesnya sama, tetapi variasinya berbeda. Ibu misalnya kawin dengan suami ibu, rasnya beda. Suami ibu dari Jawa Tengah, ibu dari Jawa Barat, begitu. Nah itu disebut dengan perkawinan silang ya. Jadi semua dari perkawinan silang. Ini juga begitu. Ini satu jenis ya. Ini jenisnya apa? Ayam. Ayam. Tapi kita lihat apa variasinya? Ada beda jenggernya, beda. Oh, kakinya beda. Apalagi yang beda? Hah? Oh, postur tubuhnya juga beda. Oh, warna bulunya beda. Banyak sekali perbedaannya ya. Oleh sebab itu, kita akan mencari masalah-masalah tadi sudah dapat dari apa yang kamu lihat. Gunanya apa? Kalian nanti akan mencari penyebab timbulnya variasi itu. Ya, dari mana kok timbulnya variasi? Dari perkawinan. Loh iya, kenapa? Kalau dikawinkan kok timbul variasi? Ya, walaupun sama jenisnya, walaupun sama spesiesnya. Oke, saya beri LKPD ya kalian. Saya beri satu kelompok satu, coba dibaca dahulu. Kalau ada pertanyaan silakan tanya sama Bu Wido. Waktunya hanya 5 menit, segera untuk membaca, waktunya hanya 5 menit dari sekarang. Bisa terlihat variasinya. Nah, sekarang apanya lagi masalahnya warna? Bentuknya. Hipotesisnya?
ada boleh. Iya, ya boleh, gitu betul sekali ya. Apa masalahnya? Mengapa? Oh, mengapa tidak ada perbedaan pada biji kacang hijau? Coba, berarti hipotesisnya tidak ada pengaruh. Nah, ya, semuanya sama biji kacang hijaunya. Iya. Alhamdulillah sama. Wah, hebat sekali. Coba kita lihat ya. Kembar 100 biji. Wah, luar biasa. Kalau ini namanya berarti kacang hijau identik ini kalau kembar semua ya. Wah, cloningan ini kan. Oh iya, masa sih kecoklatan. Coklat berbentuk lonjong dengan coklat berbentuk lonjong bulat. Ayo dibedakan. Ayo ini dikerjakan ininya. Sudah? Oh iya. Nah, berarti ini di mana diisi? Ada berapa kelompok biji kacang hijau? Berapa jumlahnya? Kelompoknya berarti ada berapa? Jadi hasil pengamatan kelompok kami merumuskan masalah berdasarkan orientasi metode di atas sebagai kelompok lain. Kami menanggapan bahwa mengapa ada bermacam bentuk pada kacang Mengapa ada bermacam bentuk pada kacang hijau? Ya, silakan. 9 biji yang berbentuk bulat 61. Ada dua kelompok yang sudah ditemukan, yaitu berbentuk bulat dan lonjong. Jadi, hipotesis tadi kira-kira bisa untuk menyimpulkan enggak? Apa tadi kesimpulannya? Ada. Berarti ada sifat yang berbeda, yaitu berbeda dalam hal bentuk dan warna. Warnanya belum bentuk saja ya, karena ada perbedaan bentuk. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok pertama. Ya, silakan duduk. Siapa lagi? Kelompok ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa terdapat perbedaan hipotesis karena terdapat perbedaan jadi kita membagi dari dua, ada yang besar, ada yang kecil. Yang bentuk besar jumlahnya 25 biji. Kalau yang bentuk kecil jumlahnya ada 74 biji. Uji potensi. Untuk bentuk biji kacang hijau ada besar dari air warna sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan Bu Wido dulu semua. Tinggalkan pekerjaannya. Dengarkan saya dahulu. Dari semua kelompok ini hampir sama karena ada perbedaan bentuk, warna, ukuran, ya. Tapi sudahkah kalian tahu apa penyebabnya?
karena belum sempat mencari di dalam buku. Kira-kira apa ya penyebabnya? Gen yang dimodifikasi. Apalagi? Apalagi penyebabnya? Pernah lihat gen? Nggak pernah lihat gen? Ya. Nah, coba perhatikan dulu gambar di depan. Ini, kamu pernah tahu sel? Sel pernah lihat? Pernah. Sel ada di mana? Di mana saja? Di dalam jaringan. Lalu apa hubungan gen, DNA, dan kromosom? Ini hubungannya. Ini struktur DNA-nya. Ini hubungannya. Ya? Siapa yang bisa menyimpulkan hubungan dari gambar ini? Kromosom ada di mana? Di dalam sel, khususnya di dalam inti. Lalu DNA-nya di mana? Di dalam kromosom. Gennya ada di mana? Di dalam DNA. Jadi gen itu menyusun DNA. Lalu gen-gen itu menyusun sebuah kromosom. Kromosom akan diturunkan kepada anaknya. Melalui apa? Perkawinan sila. Kalau tadi jumlah bentuk lonjongnya 39. Jumlah terbanyaknya bentuk apa? Bulat. Berarti dia sifatnya dominan. Kalau begitu kita bisa menyimpulkan variasi gen dari kacang hijau yang dominan adalah berbentuk bulat. Begitu ya. Mengapa terjadi dua bentukan di dalam kelompokmu, bulat dan lonjong? Kenapa? Pinter sekali, berarti sudah bisa menyimpulkan. Kita beri plus sama siapa? Danila. Berarti di sini terdapat gen bulat dan gen lonjong. Apa hubungan gen, DNA, dan kromosom? Yang lainnya diam, yang lainnya diam. Ayo, apa? Fokus, kamu kan fokus. Oh, kamu kan fokus, ayo. Kalau gen itu berada di dalam kromosom. kromosom itu berada di dalam Ya, kromosomnya dalam inti sel. Apa hubungan gen, DNA, dan kromosom? Aswa, katakan. Hubungan gen, DNA, dan kromosom. Kalau gen itu tadi yang menimbulkan variasi ya? Letaknya di mana? Oh, kromosomnya. Gennya sendiri di mana? Gennya di mana? Di dalam DNA. DNA di dalam kromosom. Kromosom di dalam selnya di mana? Inti sel. Semoga pelajaran hari ini barokah ya. Semoga anak-anak menjadi anak yang pintar, luar biasa, sukses semuanya, sukses dunia akhirat ya. Materi ini mengajarkan tentang variasi sifat dari makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia itu sendiri yang timbul karena adanya variasi gen. Mereka akan menemukan sendiri bagaimana hubungan antara gen, DNA, dan kromosom di dalam tubuh yang mempengaruhi variasi dari suatu makhluk hidup. belajar bareng itu kayak gimana ya, kayak pakai praktek-praktek juga lebih baik gitu dari biasanya. Terus juga penjelasannya sangat mudah dipahami dari Bu siapa tadi? Dari Bu Widodo, penjelasannya, terus cara berinteraksi dengan muridnya juga sangat paham banget kitanya, kayak jadi friendly gitu Pak. Gimana ya intinya ya, sangat Materi bantulah. yang belum kita tahu kan juga dikasih tahu sekarang. Jadi kita
kosong, ngadain riset. Ya. Dan kita bisa dapat hikmahnya juga, yaitu berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Ya, kayak gitulah. Lebih kita bisa lebih menghargai Iya, dan menghormati menghargai, iya. yang berbeda dengan kita.